Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya sendiri, yakni di halaman YouTube saya. Terima kasih atas kunjungan bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga saudara-saudaraku, baik yang muda maupun yang tua. Yang tua tak disebut gelar, yang muda tak disebut nama. Semuanya saya ucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi dan kontribusi yang sudah meluangkan waktu untuk mengunjungi halaman YouTube saya. Mudah-mudahan semuanya Allah SWT balas dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah SWT berikan balasan yang berupa kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baik di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak dan merenungkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surah As-Saffat, yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kita semua. Di antaranya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ini terdapat dalam surat As-Saffat, bahwasanya bermaksud orang-orang kafir untuk memadamkan sinar agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Jadi orang-orang kafir ini bermaksud untuk memadamkan sinar agama Allah, memadamkan syiar-syiar Islam, agar Islam tidak tegak, agar Islam tidak muncul, agar Islam tidak jaya. Mereka terus berusaha dan terus berusaha bagaimana caranya agar umat Islam tidak maju. Bermacam-macam mereka buat agar kita umat Islam menjadi lalai tentunya kepada Allah, lalai kepada Rasulullah, lalai kepada para sahabat tabi'in, kepada para ulama yang sudah berjuang menegakkan agama Islam, meneruskan dari perjuangan paduka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat sendiri pada zaman saat ini yang sudah modern seperti ini, banyak di antara kita yang sering meluangkan waktu bukan untuk memikirkan Islam, bukan untuk memikirkan bagaimana Islam supaya jaya, supaya maju, melainkan hanya sebatas bermain game, hanya sebatas membuang-buang waktu yang mungkin tidak bermanfaat bagi dia.
baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Oleh sebab itu kaum muslimin, dunia ini adalah tempat untuk kita menanam kebaikan. Justru itu Allah SWT menyediakan dunia ini untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, tapi jangan lupa tentang masalah akhirat. Oleh sebab itu, apa pekerjaan kita dalam sehari-hari ini, tentunya kita harus lebih cenderung untuk persiapan alamnya kekal abadi, yakni di alam akhirat. Boleh saja kita membuka HP main game, silahkan, tapi kita jangan lupa untuk lebih fokus dan lebih banyak waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memikirkan Islam. Tiada apa, tiada, silahkan main game sepuas mungkin, tapi jangan lupa kita untuk ambil kontribusi, untuk mengambil kontribusi supaya Islam maju. Bagaimana caranya? Bila perlu, ciptakan game-game Islami supaya mereka bisa belajar dari game tersebut, belajar Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran, belajar hadis, belajar ilmu ulumul hadis, belajar tentang bahasa Arab, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tentunya itu adalah tantangan bagi kita semua. Jangan sampai kita semua terlena dan terus terlena dan hanya membuang waktu gara-gara main game yang tidak membawa kesan bagi kita dan kepada agama kita semua. Kaum muslimin rahimakumullah, justru itu Allah SWT mengingatkan bahwasanya orang-orang kafir itu hendak memadamkan sinar agama Allah dengan berbagai macam cara, biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Fitnah sana, fitnah sini, gosip sana, gosip sini, provokasi sana, provokasi sini. Itu orang-orang kafir hendak bermaksud memadamkan sinar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika kita masih beriman, masih mau belajar, masih ingin peduli dengan Islam, maka Allah SWT akan terus menyempurnakan, tidak akan menghilang, tidak akan memadamkan sinar agama Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sesungguhnya wallahu mutimmu nurihi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mutimmu nurihi, menyempurnakan nur agama Allah tersebut, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir membencinya. Jadi selagi kita mau beribadah kepada Allah, mau peduli dengan Islam, mau merawat menjaga Islam dengan baik, maka insya Allah agama akan terus tegak. Walaupun tantangan dan rintangan, maka tetap Allah SWT akan menjaga kepada kita semua. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya dalam ayat tersebut, kelanjutan dari ayat tersebut yang sering dipakai khatib muqaddimah dalam khutbah atau dalam apapun, yakni huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang telah mengutus kepada Nabi Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agama yang benar, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik membencinya.
Kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita masih di bulan Maulid Rabiul Awal. Kita mengingat kembali sejarah bahwasanya di bulan ini baginda Rasulullah SAW dilahirkan, yakni pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Itu menurut sebagian besar para ulama bersepakat. Namun mungkin ada selisih atau ada beda pendapat, tapi sebagian besar mereka berpendapat bahwasanya paduka baginda Rasulullah SAW dilahirkan di Makkah hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Belum ada tahun Hijriah, belum dibuat. Sebab tahun Hijriah adalah tahun hijrahnya baginda Rasul, pertama hijrahnya Rasul, maka disitulah disebut tahun Hijriah. Jadi sangat jelas Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk. Membawa petunjuk yang tentunya kalau sudah membawa petunjuk akan menunjukkan kepada kita semua, dan sudah menunjukkan kepada kita semua, dan terus akan menunjukkan kepada kita semua kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau baginda Rasulullah SAW juga membawa petunjuk dan agama yang hak, agama yang benar, yaitu dinil Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus berbangga dan bersyukur bahwasanya kita memegang teguh agama Islam, agama yang dibawa oleh paduka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik membenci, orang-orang yang bukan Islam membenci, tapi Allah SWT telah mengutus Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini lebih menegaskan atau lebih mengingatkan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, basyira wa nadhira, da'iyan ila Allah, yang mengajak kepada kita manusia untuk menyembah Allah, bertauhid kepada Allah, membawa kabar gembira bahwasanya orang-orang yang beriman beramal soleh akan dimasukkan dalam surga, dan juga memberi peringatan kepada orang-orang yang ingkar, yang tidak mau beriman, bahwasanya mereka kelak akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah sama naudzubillah. Kaum muslimin rahimahullah, oleh sebab itu mari di bulan Maulid ini kita rayakan tentunya dengan hal-hal yang positif, yakni dengan pengajian-pengajian dengan tujuan mengingatkan perjuangan paduka baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau sebagai pemimpin negara, pemimpin bangsa, pemimpin rumah tangga, pemimpin perang, ya, Islam ini tegak karena baginda Rasulullah SAW. Tentunya dengan perjuangan. Kita mengenal ada yang namanya perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang lainnya. Nah, ini Islam ini dengan susah payah tegak di muka bumi ini.
Oleh sebab itu kita sudah seharusnya untuk menikmati kemerdekaan Islam ini, kesuksesan ini dengan diisi tentunya dengan hal-hal yang positif. Bagaimana agar Islam senantiasa jaya di muka bumi ini. Kaum muslimin rahimahullah, dalam bulan Maulid ini bentuk kecintaan kepada paduka baginda Rasul. Mari kita sama-sama untuk memperbanyak sholawat, memperbanyak sholawat kepada beliau sebanyak-banyaknya. Dalam arti kita membaca sholawat dan tentunya diniatkan untuk mahabbah, untuk mencintai kepada paduka baginda Rasulullah SAW dengan hati yang cinta, ta'diman wa takriman wa ihraman, ta'zim mengagungkan, memuliakan, ihtiram menghormati, memuliakan. Itulah makanya kita di bulan Maulid ini kita sering mengadakan dengan pembacaan Maulid Al-Barjanji, Ad-Dibai, Al-Habsyi yaitu Syamsul Durar, Maulid Ajab dan lain sebagainya, yang maksud dan tujuannya adalah untuk mengenang, mengingat bahwasanya paduka baginda Rasul dari mulai lahir, dari mulai sebelum lahir sampai beliau meninggal, dari mulai lahir dan peristiwa-peristiwa ketika beliau berumur sekian tahun, sekian bulan, sekian tahun, sampai beliau wafat, maka dalam Maulid tersebut diceritakan. Jadi bisa dikatakan identik Maulid ini dengan Sirah Nabawiyah, ya. Sirah Nabawiyah. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi selamat memperingati Maulidur Rasul. Kalau di negara jiran kita Maulidur Rasul, ya. Seperti Singapura, Malaysia itu namanya Maulidur Rasul. Indonesia umumnya yaitu kita memperingati Maulid Nabi. Orang kita Jawa, orang Sunda kita sebut dengan Muludan, ya, Muludan. Ada juga sebutan lain, mungkin daerah lain. Tentunya itu semuanya adalah bentuk cinta kita kepada paduka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk cinta kita mengenang ketokohan, ya, mengenang sosok, ya, sosok paduka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni yang disebut Maulud. Maulid mengenang kelahirannya, Maulud mengenang sosok paduka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tentunya banyak kekurangan, kurang dan lebih mohon maaf. Dan akhiri wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.